Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan cara penggunaan software Ecemed dari materi deret ukur. Oke, di sini terdapat contoh kasus pertama. Adinda meminjam uang di bank BICM sebesar Rp5.520.500 untuk jangka waktu 2 tahun dengan bunga 4% per tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan Adinda pada saat pelunasan? Kita bisa langsung ke Ecemed untuk menu deret ukur. Di sini kita menggunakan penerapan ekonomi. Dari contoh kasus tersebut, kita akan menyelesaikan dengan model bunga majemuk. Kita input data dengan P bernilai Rp5.520.500 dan I sebesar 0,04. Untuk penulisan atau pengetikan koma di dalam software Ecemed, kita menggunakan titik. Lalu N sebesar 2 dan M sebesar 1. Lalu kita bisa klik hasil. Di sini terdapat output dari data yang sudah dimasukkan dari contoh kasus tersebut sebesar 5.970.972. Oke, di sini terdapat contoh kasus kedua. Sally pergi ke Asus Store untuk membeli laptop dengan merek Asus secara kredit selama 4 tahun seharga Rp25.550.000 dengan besar bunga 5% per tahun. Sally melakukan pembayaran bunga per semester. Berapakah uang yang harus dibayarkan Sally pada saat jatuh tempo? Untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut, kita bisa buka Ecemed, lalu pilih menu deret ukur, pilih penerapan ekonomi. Contoh kasus tersebut masih menggunakan model bunga majemuk. Kita bisa menginput data dengan sebesar Rp25.550.000, I sebesar 0,05, N sebesar 4, dan M-nya sebesar 2. Lalu kita klik hasil. Di sini terdapat hasil dari output Ecemed sebesar 31.130.188. Perbandingan yang sangat signifikan, tetapi perbedaan ini hanya karena bilangan bulat. Oke, di sini terdapat contoh kasus ketiga. Alfonso mempunyai tabungan deposito dari Bank RBI dengan frekuensi pembayaran bunga per menit. Nilai tabungan Alfonso di bank tersebut yaitu 422.000 pada saat pertama kali setoran. Berapakah jumlah uang Alfonso dalam 2 tahun kemudian jika tingkat suku bunga sebesar 4% per tahun? Oke, bisa kita langsung lanjut ke software Ecemed-nya. Kita pertama pilih menu deret ukur, lalu penerapan ekonomi. Di sini termasuk contoh kasus dalam model bunga sinambung. Oke, kita bisa menginput data dari contoh kasus tersebut. Akan tetapi, untuk contoh kasus ketiga dari Ecemed ini tidak sepenuhnya berfungsi karena terdapat bug sehingga kita tidak bisa memasukkan input nilai I. Jadi untuk contoh kasus model bunga sinambung lebih baik kita menghitung secara manual. Oke, di sini terdapat contoh kasus keempat. Askia menginginkan agar uangnya menjadi Rp45.550.000 pada 2 tahun yang akan datang. Berapakah jumlah uang yang harus ditabungi Askia saat ini seandainya diberikan bunga sebesar 5% per tahun? Kita langsung ke software Ecemed dengan pilih menu deret ukur, lalu penerapan ekonomi. Di sini, contoh kasus keempat adalah model present value. Kita bisa pilih pada menu model present value. Kita bisa masukkan data dari contoh kasus tersebut. FN sebesar 45.500
Rp45.550.000. I sebesar 0,05, N sebesar 2, dan M-nya per tahun, berarti M-nya itu 1. Lalu kita klik hasil. Di sini terdapat output 41.315.196. Maka dari itu, output tersebut telah menyelesaikan dari contoh kasus keempat. Oke, kita lanjut ke contoh kasus kelima. Talindra membeli sebuah motor merek Skippy secara kredit selama 5 tahun dengan bunga sebesar 4% per tahun. Talindra melakukan pembayaran bunga per triwulan. Jika jumlah uang yang dibayarkan oleh Talindra adalah Rp25.450.000, berapakah mula-mula harga motor tersebut? Oke, kita bisa langsung masuk ke software ECMET-nya. Kita pilih menu deret ukur, lalu kita pilih penerapan ekonomi. Di sini contoh kasus tersebut kita akan menggunakan model present value. Lalu kita bisa menginput data dari contoh kasus tersebut. Fn sebesar Rp25.450.000. I sebesar 0,04. N sebesar 5 dan M sebesar 4. Jika sudah, kita bisa klik hasil. Di sini terdapat hasil dari output ECMET sebesar Rp20.857.410.000. Oke, kita lanjut ke contoh kasus ke-6. Jika diketahui jumlah penduduk di Kota Padang pada tahun 2020 berjumlah 2.544.442 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 20% per tahun. Berapakah jumlah penduduk di Kota Padang tersebut pada tahun 2025? Kita langsung ke software ECMET. Di sini kita pilih deret ukur, lalu penerapan ekonomi. Dari contoh kasus ke-6 ini adalah model pertumbuhan penduduk. Di sini kita bisa input data dengan P1 2.544.442. Lalu dengan R bernilai 0,2 dan T sebesar 6. Lalu di sini kita bisa klik hasil. Di sini terdapat hasil output 6.331.387 jiwa. Sekian dari saya untuk langkah-langkah penggunaan software pada ECMET dari materi deret ukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.